Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan spreadsheet dengan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP sekaligus menu if. Oke, pertama-tama kita rubah dulu namanya, nama peserta ujian dengan nama saya. Oke, selanjutnya langsung saja untuk mengisi kolom jabatan. Di sini sudah tertera keterangannya, jabatan mengacu pada dua huruf pertama NIP, yaitu dua huruf yang ini ya. Langsung saja kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita ketik ini D5, lalu titik koma, kita copy bagian jabatan sebelah sini, lalu kita kunci, lalu titik koma 2, kita masukkan angka 2 karena kita akan mengambil dua angka di depan di bagian NIP ini. Setelah itu tutup kurung, enter. Langsung saja kita centang secara otomatis. Oke, selanjutnya pada bagian tahun masuk. Di sini sudah tertera tahun masuk mengacu pada angka yang ada di NIP ya, angka pada NIP, yaitu sebelah sini. Oke, kita bisa langsung menggunakan rumus sama dengan NIP, buka kurung, kita klik bagian ini sebagai acuan. Selanjutnya titik koma, kita masukkan angka 3 karena kita membutuhkan angka ketiga, dan titik koma 4 karena kita membutuhkan 4 angka di tengah ini. Oke, lalu tutup kurung, enter. Oke, kita langsung centang otomatis. Dan selanjutnya bagian status. Sudah tertera di sini status mengacu pada 3 huruf terakhir pada NIP. Oke, yaitu huruf yang ini, 3 terakhir. Langsung saja bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu right, karena akan mengambil bagian huruf yang sebelah sini ya. Lalu ketik D5 sebagai acuan, lalu titik koma karena akan mengambil 3 angka di belakang, jadi kita masukkan 3, lalu tutup kurung, selanjutnya titik koma, lalu kita copy tabel status yaitu di bagian sini. Setelah itu kita kunci, lalu titik koma, masukkan angka 2, titik koma 0, tutup kurung, enter. Oke, langsung kita centang saja untuk isi otomatis. Selanjutnya pada gaji pokok. Pada gaji pokok sudah tertera gaji pokok, tunjangan dan transportasi mengacu pada tabel gaji. Oke, langsung saja menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu ketik B5 sebagai acuan, titik koma, kita blok bagian tabel gaji. Oke, kita kunci, lalu titik koma, masukkan angka 2, titik koma 0, tutup kurung, enter. Kita ketik centang untuk isi otomatis. Selanjutnya bagian tunjangan, ini juga mengacu pada tabel gaji. Nah, langsung menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Oke, kita klik B5 sebagai acuan, titik koma, kita blok lagi bagian tabel gaji, lalu kita kunci, titik koma 3 karena tunjangan berada di tabel ketiga, dan titik koma 0, tutup kurung, enter. Oke, langsung centang saja untuk isi otomatis. Selanjutnya bagian transportasi ini juga mengacu pada tabel gaji dengan menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Kita klik B5 sebagai acuan, selanjutnya titik koma, kita blok lagi bagian tabel gaji. Oke, setelah itu kita kunci,
lalu titik koma, masukkan angka 4 karena transportasi berada di tabel keempat, lalu titik koma, 0, tutup kurung, enter. Kita langsung saja masukkan secara otomatis. Oke. Selanjutnya pada total gaji. Untuk bagian total gaji ini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita copy mulai dari gaji pokok hingga transportasi. Oke. Tutup kurung. Enter. Kita langsung centang saja. Selanjutnya, pada bagian pajak. Bagian pajak ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan halo up. Lalu kita ketik B5 sebagai acuan. B5 sebelah sini. Lalu titik koma. Lalu kita copy tabel potongan pajak sebelah sini. Kita kunci. Lalu kita titik koma, masukkan angka 2, titik koma, masukkan angka 0, tutup kurung. Karena ini bagian pajak, jadi kita kalikan dengan K5 dengan cara masukkan bintang. Lalu kita ketik K5 sebelah sini. Oke, langsung saja kita enter. Kita centang untuk mengisi otomatis. Selanjutnya masuk pada bagian gaji bersih. Ini bisa menggunakan rumus sama dengan kita ketik K5, lalu kita kurangi dengan pajaknya. Kita kurangi pajak sini. Lalu kita enter. Langsung kita centang untuk mengisi otomatis. Oke, ini hasil tutorial menggunakan fill up dan halo up. Selanjutnya kita bisa masuk pada menu if. Sebelum masuk ke tutorial, saya ganti terlebih dahulu nama mahasiswa peserta ujian dengan nama saya. Oke, sudah. Langsung saja yang pertama, untuk mendapatkan nilai total, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita blok bagian akuntansi hingga ekonomi. Lalu kita tutup kurung, enter. Oke, langsung kita centang untuk mendapatkan isi otomatis. Selanjutnya, nilai rata-rata. Ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan average. Lalu kita blok lagi bagian akuntansi hingga ekonomi. Kita tutup kurung, enter. Lalu kita centang untuk mengisi otomatis. Selanjutnya nilai huruf. Oke, pada bagian nilai huruf ini tertera keterangan di sini nilai huruf dan predikat adalah sesuai dengan range nilai dalam tabel nilai huruf. Oke, langsung saja bisa menggunakan rumus sama dengan if. Lalu kita ketik G5 karena nilainya ini masuk pada bagian ini yaitu di atas 90, maka G5 lebih besar dari 90. Lalu kita titik koma, petik A, petik, titik koma, if, lalu petik lagi G5 lebih dari 70, titik koma, petik B, titik koma, if, kita ketik lagi G5 lebih besar dari 60, titik koma, petik C, petik, titik koma, masukkan opsi terakhir. Oke, tutup kurung. Oke, sudah, kita enter. Kita isi otomatis. Oke, selanjutnya pada bagian predikat, langsung saja menggunakan rumus sama dengan fill up H5.
titik koma, kita copy bagian huruf dan predikat. Oke, kita kunci titik koma, masukkan kedua, titik koma 0, tutup kurung, enter. Berhubung ini menu if, maka saya akan menggunakan rumus if juga. Saya hapus terlebih dahulu. Oke, rumusnya sama dengan if, kita ketik H5, maaf, H5 sama dengan petik A, titik koma, petik memuaskan, petik titik koma, if, kita ketik lagi H5 sama dengan petik B, petik titik koma, petik lulus, petik titik koma, if, kita ketik lagi H5 sama dengan petik C, petik titik koma, petik cukup, petik titik koma, lalu kita masukkan opsi terakhir yaitu remedi, petik remedi, petik, kita tutup kurung, lalu sebentar, tutup kurung, enter. Oke, sudah selesai. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.